Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sari Juwita Nityas, STP MSc. Saya adalah seorang dosen yang mengajar pada program studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu pada program studi ini. Mata kuliah tersebut yaitu Satuan Operasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menunjukkan kinerja saya pada Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Untuk menjelaskan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA. D is delivery, I is interaction, A is assessment. Delivery adalah bagaimana saya membawakan mata kuliah ini atau mengajarkan kepada mahasiswa. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa atau peserta didik, baik itu secara online maupun offline. Dan A adalah assessment, yaitu adalah bagaimana saya menilai kinerja atau performance mahasiswa pada mata kuliah ini. Pada mata kuliah Satuan Operasi akan dipelajari fundamental dan proses operasi pada industri pengolahan pangan. Sebagai contohnya, pada industri pangan kita mengenal adanya proses pengolahan dengan suhu tinggi. Pada mata kuliah ini, kita akan mempelajari salah satunya yaitu teknik pengeringan. Setiap proses yang dipelajari pada proses pengeringan akan dijabarkan prinsip kerjanya, alat dan mesin yang terlibat, teknik perhitungannya, dan karakteristik produk yang dihasilkan dari teknik pengeringan ini. Untuk mencapai target kelulusan dari mata kuliah ini, mahasiswa wajib untuk menguasai konsep dan teknik analitik berdasarkan matematika dan fisika dan aplikasi turunannya. Mata kuliah ini juga didukung dengan adanya praktik di laboratorium di luar dari penjelasan yang sudah dijelaskan secara klasikal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai delivery atau bagaimana cara saya mengajar dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini diajarkan atau disampaikan berdasarkan CPL dan CPMK yang telah disusun oleh program studi. CPL yaitu capaian pembelajaran lulusan. CPL pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, mahasiswa terampil dalam mengidentifikasi dan menganalisis proses pengolahan pangan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan berdasarkan karakteristik pangan, penggunaan peralatan, dan prosedur kerja di setiap proses. CPL yang kedua yaitu mahasiswa terampil dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu dan rekayasa pangan seperti yang dipraktikkan dalam industri pangan. Selanjutnya dari CPL tersebut akan diwujudkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami jenis-jenis operasi dalam pengolahan pangan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami teknik pengolahan pangan. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami teknik perhitungan yang ada pada masing-masing operasi. CPMK yang keempat, mahasiswa dapat memahami konsep dasar operasi serta teknik perhitungan di dalamnya. Untuk mencapai target CPMK tersebut, maka mata kuliah ini disusun dengan 14 kali pertemuan atau tatap maya, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Konten dari mata kuliah ini antara lain yang pertama atau part 1 yaitu food freezing. Food freezing di dalamnya ada seperti refrigeran, kita mengenal apa saja refrigeran, kemudian sistem refrigerasi, pressure enthalpy chart, dan juga mathematical expression. Part 2, kita akan belajar mengenai refrigeration. Di dalamnya ada freezing system, ada frozen food properties, ada freezing time, dan frozen food storage. Part 3 atau part 3, kita akan mengenal adanya proses yang menggunakan suhu tinggi, yaitu proses operasi pengeringan atau dehydration. Di dalamnya ada basic drying process, dehydration system design. Kemudian part 4 masih dengan pengolahan suhu tinggi, yaitu di dalamnya ada operasi evaporasi atau evaporation.
Di dalamnya ada konten seperti boiling point elevation, types of evaporators, design of evaporators, dan vapor compression system. Dan yang kelima atau part 5 yaitu psychrometrics. Di dalam psychrometrics, mahasiswa atau peserta didik akan belajar mengenai properties of dry air, kemudian properties of water vapor, properties of air vapor mixtures, dan juga psychrometric charts. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interactions atau bagaimana cara saya berinteraksi dengan peserta didik atau mahasiswa. Pada dasarnya, cara saya berinteraksi dengan mahasiswa yaitu dengan prinsip student-centered learning, di mana mahasiswa adalah pusat dari pembelajaran itu sendiri. Dan saya, sebagai dosen yang bertugas sebagai fasilitator, yang nantinya akan membagikan materi dan juga memantik diskusi, agar terbangun suasana akademik dan diskusi yang interaktif. Untuk membantu saya dalam melakukan interaksi dengan mahasiswa, maka saya melakukannya dengan bantuan teknologi dengan berbagai platform, seperti Google Classroom untuk penyampaian materi, YouTube sebagai penyampaian materi dalam bentuk video, dan juga WhatsApp Group untuk media berdiskusi secara online, bisa melalui chat dan juga voice note. Selain itu, saya juga menggunakan media kuis interaktif agar mahasiswa lebih tertarik dan terdorong untuk berpendapat. Media yang biasa saya gunakan yaitu Mentimeter. Pada Mentimeter, saya mendapatkan feedback yang banyak sekali dari lontaran pertanyaan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Di sana, mereka lebih bebas dan antusias untuk berpendapat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai assessment, atau bagaimana cara saya menilai kinerja atau performance mahasiswa pada mata kuliah ini. Metode asesmen sudah saya jelaskan pada kontrak belajar di awal perkuliahan. Penilaian yang dilakukan bukan hanya berdasarkan aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif. Maka dari itu, dalam kontrak belajar termuat nilai atau penilaian dari kuis, UTS, UAS, kehadiran, dan juga keaktifan dalam perkuliahan. Masing-masing metode penilaian ini didasarkan pada CPL dan CPMK yang telah dibuat. Berbagai penugasan dirancang untuk meningkatkan aspek afektif dan kognitif mahasiswa. Terdapat penugasan secara pribadi dan juga terdapat pula penugasan secara kelompok. Mahasiswa dinilai berdasarkan ketuntasan mereka mengerjakan tugas, menyampaikan hasil tugas pada presentasi, dan juga memberikan feedback kepada tugas rekan-rekannya yang lain. Pada akhir semester, mahasiswa dapat memperoleh nilai atau melihat nilai yang diperolehnya pada portal akademik masing-masing, yaitu pada website portal.uad.ac.id. Apabila hasil asesmen yang diperoleh oleh mahasiswa tidak sesuai dengan ekspektasi, maka mahasiswa diperkenankan untuk mengkonfirmasi atau menanyakan kepada dosen. Apabila nilai yang diperoleh oleh mahasiswa di bawah B-, maka mahasiswa tersebut diperkenankan untuk mengambil ujian ulang. Baiklah, berikut ini akan saya sampaikan dokumentasi atau rekaman hasil kegiatan proses belajar mengajar saya pada mata kuliah Satuan Operasi. Selamat menyimak. Baik teman-teman semuanya, ya mata kuliah kita namanya adalah mata kuliah Satuan Operasi. Ya, walaupun nanti kita memang dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu Satuan Operasi 1, Satuan Operasi 2, dan Satuan Operasi 3. Nah, saat ini teman-teman di semester ini kalian mendapatkan Satuan Operasi 2, ya. Khususnya nanti untuk pembelajaran dengan saya, yaitu beberapa proses pengolahan pangan menggunakan suhu tinggi, ya, seperti itu. Oke, nah sebelumnya mungkin beberapa hal yang perlu saya jelaskan ya, tertuang dalam kontrak belajar kita. Yang pertama itu saya menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Ya, delivery itu adalah bagaimana saya akan menjelaskan ke teman-teman ya, bagaimana saya akan membawakan mata kuliah ini kepada kalian ya, kepada peserta didik begitu ya. Nah, karena ini saya memang adalah dosen tim dosen, maka kita dibagi menjadi 2, yaitu kuliah nanti dilakukan menjadi
7 kali dengan saya dan 7 kali dengan dosen yang lain. Nah, kemudian metodenya karena kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, maka nanti kita akan melakukan metode sinkronus dan asinkronus, ya, tergantung dengan capaian mata kuliahnya ya, Dek, ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya. Nanti tergantung dengan apa, nanti diwujudkan dalam materi, ya, dalam materi. Nah, kemudian semua materi tersebut akan tertuang dalam RPS, teman-teman, ya, tertuang dalam RPS. Ya, contohnya kalau di sini adalah operasi pengeringan, proses operasi evaporasi dan sakrometri untuk di pertemuan dengan saya. Dan juga tercermin dengan tugas-tugas, teman-teman, ya. Nah, tugas-tugas ini nanti akan kita buat jadi teamwork gitu ya, agar bagaimana tugas itu bisa diselesaikan bersama-sama begitu, bukan hanya individual saja. Ya, memang ada tugas yang individual, tapi ada juga tugas yang kita encourage untuk dikerjakan secara tim. Ya. Kemudian yang kedua adalah interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan kalian dalam menyampaikan kuliah ini. Nah, pada dasarnya memang interaction ini didasarkan pada prinsip student-centered learning. Jadi kalianlah ya, jadi peserta didiklah yang menjadi pusat pembelajaran itu. Ya, saya sebagai dosen ini memberikan fasilitator ya, sebagai fasilitator. Bagaimana saya bisa memantik diskusi, memberikan materi. Nah, tapi pembelajaran itu tidak cukup hanya dari penjelasan dosen, teman-teman. Kalian harus bisa enhance, ya. Kalian harus bisa meluaskan lagi pengetahuan kalian dengan berbagai sumber yang ada. Baik dengan nanti handbook yang saya berikan, ataupun dari beberapa jurnal atau studi kasus yang nanti kita akan bahas, ya. Kemudian untuk untuk medianya kita bisa gunakan Zoom atau Google Meet, ya. Nah, karena biasanya itu kuliah itu membosankan kalau hanya sekedar penjelasan saja, begitu ya, maka nanti kita sedikit ada games gitu ya, nanti pakai Mentimeter. Ada yang sudah pakai Mentimeter? Ada yang sudah pernah pakai Mentimeter sebelumnya? Menti.com? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, berarti nanti tidak terlalu gagap gitu ya, tidak terlalu gaptek. Kayak banget ya, tidak terlalu gaptek begitu. Jadi nanti insya Allah pakai Mentimeter aja yang paling simple gitu. Nah, kemudian nanti untuk media untuk penyampaian materi, ya saya kirimkan melalui Google Classroom. Nanti saya buatkan ya Google Classroom-nya dan juga WhatsApp Group sebagai proses interaksi antara dosen dan mahasiswa. Jadi misalkan ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan pada saat kuliah sinkronus, gitu ya, nanti bisa disampaikan atau ditanyakan melalui WhatsApp Group, gitu ya. Mohon nanti saya di-invite ya. Oke. Kemudian yang terakhir atau AA-nya adalah assessment. Assessment ini adalah bagaimana saya menilai, ya, menilai performance teman-teman, kinerja teman-teman dalam mata kuliah ini. Nah, nanti akan dibagi menjadi beberapa komponen ya. Ada kuis, ada UTS, ada UAS, ada tugas dan keaktifan. Nah, nanti untuk UTS dan UAS memang kita gunakan sebagai media penilaian kognitif ya. Kognitif itu adalah bagaimana kalian memahami materi begitu ya teman-teman ya, melalui pemikiran ya, melalui pemikiran. Jadi ditulis gitu ya. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke mata kuliahnya ya. Ada pertanyaan sebelumnya untuk penjelasan mata kuliahnya? Belum ada, Ibu. Oke. Baik, alhamdulillah. Nanti jika ada pertanyaan, kalian boleh raise hand ya teman-teman, boleh raise hand kemudian bertanya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi kita yang dehydration ya, berjudul dehydration atau pengeringan. Nah ini materi yang cukup bertolak belakang dengan materi yang sebelumnya, karena sebelumnya kita proses pengolahan itu menggunakan suhu rendah, nah ini menggunakan suhu tinggi. Ya, suhu tinggi. Suhu tinggi itu ya di atas 40 ya, di atas 40 atau 50 derajat Celcius. Ya. Nah, yang pertama nih pengeringan, nanti yang kedua selanjutnya nanti ada evaporasi atau evaporation. Ya. Oke. Mungkin sebelumnya teman-teman saya stop share dulu. Kita coba untuk ini ya, bermain dengan Mentinya ya. Menurut pendapat Anda, untuk tujuan apa produk pangan dilakukan proses pengeringan?
Untuk apa sih tujuan pengeringan itu, teman-teman? Nah, silahkan dijelaskan sebisa kalian, ya, sepaham kalian. Oke. Oh iya, agar lebih awet, Bu. Oh, that's great ya. Kalian sudah mengenal adanya umur simpan, baik, agar lebih awet, mengurangi kadar air, betul? Ya, mengurangi resiko mikrobia tumbuh. Oke, jadi menghambat ya, Dek ya. Agar produk pangan menjadi lebih awet dan ringan. Oh ya, ringan itu betul, Dek. Jadi memang dalam delivery itu bobot menjadi satu hal yang sangat dijadikan concern ya, bobot produk itu ya. Lebih awet, oke. Untuk menghilangkan menghilangkan kadar air pada bahan pangan atau mengurangi ya, teman-teman ya, atau mengurangi. Baik, bagus banget yang sudah kalian respon di Menti ini. Saya bisa mengukur bagaimana tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita bahas ya. Jadi ini adalah penjajakan awal begitu ya. Saya ingin tahu sejauh mana sih kita memahami gitu ya, memahami operasi yang mau kita bahas. Nah, selanjutnya kan nanti lebih gampang ya kalau kita saya sudah tahu oh sampai di sini pemahaman kalian seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini terlihat ya, Dek ya, gambarnya ya? Terlihat ya, Bu. Iya. Oke, yang pertama ya tadi betul ada yang menjawab tadi adalah ikan asin ya atau ikan yang dikeringkan itu ya walaupun tidak digarami juga ada ya teman-teman. Jadi dikeringkan begitu ikan kering. Oke, ini sudah menjadi sebuah apa Dek ya? Kearifan lokal ya dari zaman nenek moyang kita bagaimana potensi laut kita yang luar biasa banyak itu kemudian diawetkan agar masih punya nilai jual begitu ya, nilai ekonomis. Nah, ini keripik ya. Keripik itu sekarang tidak hanya tidak hanya yang berbentuk olahan dari tepung-tepungan tapi juga bisa dari sayuran dan buah-buahan yang digoreng tanda kutip ya, di frying. Kemudian powdering ya, powder. Ada susu bubuk tadi ada yang menjawab, ada seasoning powder ya. Ada minuman serbuk, ya, oke banyak sekali. Nah ini yang terakhir mungkin seasoning ya, seasoning powder. Ya berbagai hampir semua jenis makanan itu bisa dikeringkan teman-teman, sekalipun itu berbentuk liquid, ya, sekalipun itu berbentuk liquid itu bisa dikeringkan. Tadi yang betul ada yang menjawab tentang lebih ringan Bu, betul banget, ya. Jadi salah satu concern dalam selain juga keawetan teman-teman ya, selain juga keawetan itu juga ada tentang bobot ya, tentang bobot produk karena itu menjadi concern yang sangat diperhatikan pada saat kita delivery. Ya. Baik, dari pengertian tersebut teman-teman, pengeringan ya atau bisa kita sebut drying atau dehydration gitu ya, pengurangan kadar air begitu. Artinya adalah pemisahan sejumlah kecil air atau zat cair dari bahan padat, sehingga mengurangi kandungan sisa zat cair di dalam zat padat itu sampai suatu nilai terendah yang dapat diterima. Ya, artinya apa? Dapat diterima. Artinya adalah apabila produk itu masih dapat sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Jadi apabila keripik sayur misalkan, keripik sayur ya dia dikeringkan sampai dengan karakteristik atau profil sensori yang masih kita terima secara konsumen begitu ya, masih terasa manisnya, masih terasa fibernya atau seratnya, ya atau mungkin di produk yang lain misalkan di bumbu-bumbuan gitu ya. Pengeringan itu kan sangat sangat rentan untuk kehilangan flavor ya, Dek ya. Untuk menghilangkan flavor dari suatu bahan itu kan sangat potensi untuk menghilangkan begitu. Maka seasoning di mana itu dia punya flavor yang sangat kaya begitu ya dan sifatnya volatil begitu. Itu akan sangat mudah hilang ketika pada saat proses pengeringan. Maka dilakukanlah berbagai rekayasa agar flavor itu tetap dapat diterima gitu ya. Nah, pengeringan biasanya merupakan tahapan atau proses terakhir dari sederetan operasi pangan. Dan hasil pengeringan biasanya siap untuk dikemas. Jadi memang biasanya habis melalui semua proses operasi, nah pengeringan itu biasanya dia yang terakhir dan kemudian baru setelah itu pengemasan. Ya.
Oke, konsep dasar sistem pengeringan, ya. Sebelum kita berbicara tentang lebih lanjut tentang pengeringan, kita harus tahu dulu konsep dasarnya, ya. Proses pengeringan itulah proses perpindahan panas dari sebuah permukaan benda, ya, sehingga kandungan air pada permukaan benda itu berkurang. Baik itu bisa perantaranya bisa benda dengan benda, ya, seperti kita misalkan memanaskan di atas bara api atau mungkin loyang begitu kita panggang gitu, atau mungkin menggunakan air itu apa, udara gitu ya, menggunakan udara. Yang kedua, perpindahan panas dapat terjadi karena adanya perbedaan temperatur yang signifikan antara dua permukaan. Nah, antara dua permukaan ini artinya apa? Yang pertama adalah permukaan benda yang kita keringkan, ya, benda yang kita keringkan, dan yang kedua adalah medianya. Media penghantar panasnya apa? Bisa dari udara, bisa dari sesama benda padat gitu ya, pakai konduksi gitu, ya. Jadi adanya perbedaan temperatur, makanya ada aliran teman-teman. Kalau temperaturnya sama, itu nggak bisa ada aliran, nggak bisa ada aliran suhu, ya. Tapi kalau temperaturnya beda, itu ada pergerakan suhu, ya. Yang ketiga, perbedaan temperatur ini ditimbulkan oleh adanya aliran udara panas di atas permukaan benda yang akan dikeringkan, yang mempunyai temperatur lebih dingin, ya. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan kedua mengenai apa sih tujuan pengeringan? Kenapa kita harus mengeringkan atau kenapa proses pengeringan itu diaplikasikan pada sebuah bahan pangan? Ya, yang pertama banyak sekali tadi yang menjawab tentang untuk biar awet Bu, gitu ya, biar awet, biar umur simpannya lama. Betul banget teman-teman. Jadi yang pertama adalah untuk pengawetan. Kita selalu berlomba-lomba untuk extend self life ya, extending self life itu. Bagaimana memperpanjang umur simpan. Terlebih untuk bahan-bahan yang rawan untuk rusak ya, rawan untuk busuk begitu teman-teman. Ya. Kita tahulah apa produk pangan itu kan ada yang masih ingat sifat produk pertanian teman-teman. Hasil pertanian ada dua karakteristik atau apapun yang ada dalam benak kalian, dalam pikiran kalian apa karakteristik yang khusus atau yang khas ya, yang khas dimiliki oleh produk hasil pertanian. Nah, Mudah rusak. mudah rusak, ya betul, perishable deh. Bahasa Inggrisnya perishable. Perishable itu mudah rusak, mudah busuk. Ya, betul banget. Tadi siapa namanya? Mohon maaf. Zikriyah, Ibu. Zikriyah, betul banget Zikriyah ya. Mudah rusak. Yang kedua apa teman-teman? Mungkin yang lain ada pendapat. Masih ingat istilah bulky? Tulisannya BULKY. Bulky itu begini dek. Bulky itu dia membutuhkan ruang yang besar ya. Jadi misalkan ya, membutuhkan ruang yang besar tapi bobotnya itu tidak sebesar yang terlihat gitu ya. Jadi misalkan teman-teman, gabah ya, misalkan gabah beras itu teman-teman ya, gabah beras itu kan kalau ingin kita konsumsi menjadi beras gitu, itu kan harus diproses teman-teman ya, harus diproses, dihilangkan kulit gabahnya, dipoles dan seterusnya sampai dengan terbentuk atau dihasilkan beras yang bagus ya, yang kualitasnya bagus. Nah, itu kan dia mengalami susut bobot yang banyak sekali dari mulai dari gabah menjadi berasnya. Ya, sehingga ketika dia di-delivery ya, ketika dia dikirimkan mungkin dari petani ke penggilingan gitu ya, dari penggilingan ke konsumen atau ke reseller gitu, itu akan terjadi loss atau weight loss yang sangat besar ya. Kehilangan bobot yang sangat besar. Nah, itu bulky teman-teman. Jadi yang pertama tadi betul katanya Zikriyah ya, itu perishable atau mudah rusak atau mudah busuk. Yang kedua adalah bulky. Bulky itu membutuhkan ruang yang besar. Seperti kapas. Nah, kapas. Kalian bisa bayangkan toh, truk itu bawa kapas, terus besarnya seberapa, cuman kalau ditimbang itu ya tidak sebesar yang terlihat gitu ya. Gitu ya. Oke, itu yang pertama pengawetan, kemudian yang kedua pengurangan berat dan volume produk. Ya, tadi betul banget ya, yang kedua itu tadi yang ada yang berpendapat tentang meringankan bobot, Bu. Betul, Dek.
ya. Betul banget, mengurangi berat dan volume produk, ya. Jadi misalkan tadi ya, misalkan produk-produk hasil perikanan, ya. Karena itu teman-teman tahu kan, seafood itu kan sangat mudah sekali rusak ya, perishable-nya itu luar biasa tinggi, mudah rusak, sangat mudah busuk. Maka salah satu fungsi dari pengeringan itu adalah itu tadi, membuat atau produk itu bisa dialihfungsikan atau dialih gunakan menjadi produk yang punya profil sensori yang lain, tapi masih ada protein ikannya, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengubah bentuk produk menjadi yang lebih praktis. Ya, seperti misalkan susu, ya. Walaupun susu bubuk itu juga ada tambahan, ada fortifikasinya, gitu ya. Cuman memang itu, misalkan kita ingin mengkonsumsi susu ya dalam jangka waktu yang lama dan ingin kita bawa untuk perjalanan, gitu ya. Maka kita gunakan atau kita bawa produk susu yang sudah diolah, dikeringkan menjadi susu bubuk. Contohnya seperti itu ya, lebih praktis. Sirup juga seperti itu, dulu mungkin sirup hanya berbentuk ya cairan begitu ya, cairan gula dan perisa, tapi sekarang sudah ada minuman-minuman serbuk yang sifatnya seperti sirup. Jadi punya rasa manis, punya rasa atau profil sensori yang mirip dengan sirup gitu ya, ada flavornya. Yang keempat, yang terakhir yaitu memberikan sifat yang lebih disukai pada produk pangan. Jadi misalkan tadi kayak contohnya orang yang tidak suka makan sayuran, ya, orang yang tidak suka mengkonsumsi sayuran. Nah, karena apa? Mungkin karena benyek, mungkin ya. Mungkin di menurut dia itu kalau makan sayuran itu di mouthfeel-nya itu rasanya seperti benyek-benyek begitu ya. Nah, tapi dia ketika makan sayuran yang sudah dijadikan keripik atau keripik sayur gitu ya, itu dia mau, ya. Sehingga proses pengeringan itu membantu orang yang tidak menyukai suatu profil sensori tertentu pada sebuah produk pangan menjadi produk lain yang dia lebih sukai. Ya. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman penjelasan saya, ya. Nanti lebih lanjutnya kita akan masuk pada buku yang sudah teman-teman punyai, yaitu dari Bapak ini ya, dari Profesor R. Paulsing begitu ya, yang biasanya saya gunakan handbooknya. Nanti teman-teman bisa coba dibuka-buka dulu tentang dehydration, ya, dehydration. Nanti bisa dilihat dulu biar besok waktu kita kuliah teman-teman bisa lebih paham. Gitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, dari saya cukup sekian untuk pertemuan awal kita. Insya Allah nanti kita lebih dalami lagi ya. Yang penting teman-teman itu suka dulu sama Satop ya. Suka dulu sama Satop ya. Walaupun banyak sekali rumusnya, tapi insya Allah semoga saya bisa membawakan kuliah ini menjadi lebih fun gitu ya, lebih enak gitu ya. Ketika kita berbicara rumus ya tidak melulu hal-hal yang mengerikan gitu ya buat yang suka takut sama rumus ya. Insya Allah ya, semoga bisa. Ya sudah, kalau begitu marilah kita tutup kuliah kita pada pagi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kesempatan yang lain atau mungkin di kuliah pekan depan ya, insya Allah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT-PT saya pada bidang pengajaran. Semoga dapat menyampaikan bagaimana proses kegiatan belajar mengajar saya pada mata kuliah Satuan Operasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.